Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para manusia santuy dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu santuy. Kembali lagi kembali bersama saya Cepi di channelnya Cepi. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah alur film John Wick yang dirilis pada tahun 2014. Membahas film tentang bacok-membacok, bunuh-membunuh, tusuk-mentusuk, tembak-menembak, jotos-menocos. Nah, tidak lengkap jika tidak memasukkan John Wick pada jajaran pembunuh bayaran yang paling melegenda di jagat perfilman ini. Film ini dibintangi oleh Keanu Reeves dan langsung mendapatkan perhatian dari para penontonnya karena adegan action yang cukup cepat, brutal, namun dikemas dengan cara yang elegan dan konseptual. Oke, jadi langsung saja simak videonya. Kenakan handfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam pacar, pantengin terus channel ini. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Sebelum lanjut, saya ingatkan bahwa ini adalah sebuah konten spoiler. Tanpa basa-basi, kita gaskan ke alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang mantan pembunuh bayaran paling melegenda yang bernama John Wick. Beliau pensiun dari profesinya tersebut dan memutuskan untuk hidup dengan seorang wanita yang dicintainya, yaitu adalah Helena. Namun, pada kenyataannya, karena seorang wanita yang sudah menjadi istrinya tersebut sudah memiliki penyakit yang mematikan dan dia pun meninggal, sehingga John pun harus kembali pada kesendiriannya lagi. Sesaat di pemakaman Helena, tampak terlihat John ditemui oleh seorang pria yang bernama sebut saja Sukiman alias Paijo, di mana Kang Paijo adalah seorang pembunuh bayarin juga yang masih aktif dengan profesinya tersebut. Terlepas dari sikap John yang tabah dan ikhlas akan kehilangan istrinya, saat ini tidak ada orang yang dikasihi sekaligus penyejuk kalbu dalam hidupnya. Tentunya ini akan membuat membuat John untuk kembali lagi ke dalam dunia kelamnya, yaitu sebagai seorang pembunuh bayaran. Dengan alasan itu, sang istri sebelum mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya dirinya meninggal dengan membelikan seekor anak anjing yang dikirim melalui jasa pengiriman untuk dikirimkan sesaat sang istri meninggal dunia. Bantu mengatasi kesedihannya untuk itu, John pun bertekad untuk menjaga, merawat si anjing sampai dewasa dan membiayai pendidikan serta kehidupan yang layak sampai kelak si anjing berumah tangga. Suatu hari, John pun memutuskan untuk berjalan-jalan keluar. Kini dirinya terkait dengan si anak anjing tersebut dan mereka menghabiskan hari-harinya bersama dengan mobil Mustang-nya. Oh, keren nih mobil. Hingga di sebuah pom bensin eceran Pertamini, pada saat John mengisi bensin bertemu dengan trio gangster Rusia yang dipimpin oleh Losev. Losev merupakan seorang pemuda kaya yang selengean bersikap untuk membeli mobil. How much? Excuse me. Akan tetapi, John pun menolak untuk menjualnya. Untuk melepas stres, John tidak bermain game balap atau nonton YouTube seperti kebanyakan orang pada umumnya, tetapi dengan langsung memacu adrenalin, mengendarai mobilnya di landasan pesawat dan memacu laju mobilnya dengan sangat kencang dan kecepatan tinggi. Dan itu baru namanya laki-laki.
Berganti waktu, malam pun tiba. Terdengar suara di lantai bawah untuk kemudian John pun turun untuk menyusul si anjing. Benar-benar sebuah kecerobohan yang dilakukan oleh ketiga pemuda yang bertemu dengan John di pom bensin eceran tersebut menghampiri kediamannya John dan membuatnya babak belur. Setelah itu, mereka mencuri mobilnya dan membunuh anak anjingnya. Hingga pada akhirnya John pun menguburkan anjing yang satu-satunya makhluk hidup yang dia miliki setelah kepergian sang istri. Dengan rasa marah dari sang legenda pembunuh bayaran, John Wick pun kembali pada profesinya sebagai pembunuh bayaran untuk melacak di mana keberadaan mereka bertiga itu. Scene berpindah pada si Losep yang segera membawa kendaraan Mustang milik John ke bengkel agar bisa mendapatkan STNK dan BPKB baru untuk kendaraan mobil tersebut. Namun pemilik toko, sebut saja namanya Agus, di mana Agus merupakan orang yang bekerja pada ayahnya Losep, akan tetapi dirinya mengenali siapa pemilik mobil itu dan siapapun tidak ingin macam-macam dengannya. Setelah mengetahui bahwa Losep mencuri mobil dari John Wick hingga kesal akan kebodohannya, Agus langsung saja meninju atau membogem wajah Losep hingga Losep pun marah. Bahkan Agus menyampaikan bahwa ayahnya akan paham dan marah akan kebodohannya. Hingga pada saatnya John mengunjungi bengkel mobil milik si Agus untuk menanyakan apakah mobilnya ada di bengkel tersebut. Si Agus pun tidak mau macam-macam dan dia menceritakan siapa yang telah mencuri mobil dan yang membunuh anak anjingnya, yaitu adalah Losep. Losep yang merupakan anak dari kepala mafia Rusia di New York City yang bernama Vigo. Vigo yang mendengar bahwa Agus telah membogem anaknya, hingga pada suatu saat Vigo menelpon Agus mengapa dirinya melakukan pemukulan terhadap Losep. Agus pun menjelaskan kepada dirinya mengapa dirinya melakukan tindakan tersebut, bahwa Losep anaknya telah membuat masalah terhadap seseorang yang dihindari, yaitu adalah John Wick. Setelah mendengar alasan mengapa Agus telah melakukan tindakan tersebut, Vigo hanya terdiam mendengarkannya. Di mana Vigo yang merupakan seorang pengusaha yang sekaligus seorang mafia yang memiliki uang dan pasukan yang sangat banyak, begitu mendengar anaknya bermasalah dengan John Wick, Vigo pun hanya bisa mengelus dada dan nampak terlihat ketakutan dari wajahnya. Hingga pada saatnya Losep dengan wajah cerahnya menemui ayahnya, yaitu Vigo. Dengan harapan mendapatkan tambahan uang jajan, Vigo memberi sedikitan minuman AO pada Losep, dan seketika itu Losep pun dihantam melalui perutnya oleh Vigo. Losep seketika itu muntah akibat hantaman itu. John Wick merupakan seorang pria yang tekun, teguh, dan berkomitmen tinggi, di mana John Wick yang dulunya bekerja untuk Vigo dan pernah diberi misi yang mustahil, tetapi dia berhasil melakukannya. Bahkan Vigo sendiri pun pernah menyaksikannya sendiri membunuh 3 orang pria dengan menggunakan pensil 2B yang ada penghapusnya di atas. Father, I can make a few days after. So I made a deal with him. He was the one you sent to kill the fucking boogie. John pun
pernah membunuh seorang pembunuh bayaran yang terkenal hingga John dikenal sebagai Baba Yaga. Sedikit penjelasan, Baba Yaga merupakan karakter mitos dari sebuah cerita dari Sylvia yang dikenal di Amerika dengan nama Boogeyman. Dan dalam film, nama Boogeyman disebut untuk seorang penjahat yang bisa menyelinap dan membunuh mangsanya tanpa bersuara sedikit pun. Dan bisa disimpulkan bahwa John Wick merupakan seorang pembunuh terbaik dari yang terbaik yang pernah ada. John Wick merupakan seorang pembunuh yang sebelumnya bekerja di Vigo dan dijuluki sebagai Baba Yaga. Paham bahwa ini akan menjadi sebuah bencana besar menimpa kepada anaknya yaitu Losef, Vigo berusaha membujuk dengan bernegosiasi menghubungi melalui via telepon, akan tetapi John pun hanya diam saja dan menutup teleponnya, yang berarti ini merupakan sebuah tanda penolakan. Dengan penolakan yang dilakukan oleh John Wick, Vigo pun mengetahui bahwa John akan membunuh Losef, anaknya. Vigo kemudian meminta kepada ajudannya untuk mengerahkan seluruh pasukan yang ada untuk membunuh John sebelum dirinya bergerak. Akan tetapi, John Wick yang sudah berpengalaman di bidang kriminal dengan membunuh, bacok-membacok, colok-mencolok, bahwa Vigo akan mengirimkan orang ke rumahnya, John pun mematikan lampu rumahnya dan dengan sadar akan ada tamu yang tak diundang masuk ke rumahnya dan bersiap diri untuk menunggu mereka. Dengan keahlian sebagai pembunuh bayaran yang melegenda, John Wick dengan ciri khasnya menembak dengan jarak dekat dan melakukan perkelahian dengan seluruh pasukan, dan John pun mengalahkan semua musuhnya dengan cepat dan tak tersisa. Setelah mengalahkan semua pasukan dan karena keributan suara dari tembakan tersebut, datanglah seorang polisi yang menerima laporan dari tetangga rumahnya dan melihat banyak mayat yang bergeletak di rumahnya John. Faktanya, beberapa orang dan polisi setempat ternyata mengetahui bahwa John merupakan seorang pembunuh bayaran dan tak pernah ikut campur dengan urusannya. Evening, John. Jimmy. Vigo yang menyadari bahwa dengan pasukan biasa tidak bisa mengatasinya, Vigo pun lalu memberi hadiah 2 juta US dollar sebagai sayembara untuk siapa saja yang membunuhnya, dan secara pribadi pun menawarkan kontrak kepada mentor John, yaitu sesosok pria yang mendatangi John pada saat di awal film yang bernama Sukiman alias Paijo. Dan parahnya, Paijo pun menerima tawaran tersebut. I want to offer you this face to face. Is the contract exclusive? No, it's open. Seperti yang kita ketahui bahwa Paijo merupakan sahabat lamanya John Wick. Boleh dikatakan mereka sebagai konco kental. John sendiri mencari perlindungan dengan tinggal di hotel, di mana hotel tersebut merupakan kamuflase yang secara eksklusif melayani dunia kriminal bawah tanah, dan siapa saja tidak mengizinkan melakukan pembunuhan di area tersebut. Jika melakukan tindakan tersebut, maka akan dicopot sebagai keanggotaannya dan diberi hukuman mati sebagai tindakan yang sangat tegas. Bahkan Vigo pun akan menggandakan bonusnya menjadi $4 bagi mereka, khususnya Rukaya. Dirinya bersedia untuk melanggar aturan dengan membunuh John di hotel tersebut.
Pemilik hotel The Continental, sebut saja namanya Otong yang sering kita dengar adalah Otong Gibrus, memberitahu kepada John bahwa Viggo sedang menjaga Losef di klub malamnya dengan beberapa bodyguardnya. Akan tetapi, karena John merupakan sesosok pria yang takun, teguh, tak pernah bolos dalam sekolahnya, dan ia juga berkomitmen tinggi, sehingga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengejar Losef. If they're willing to break the rules of Continental, double. Take him out for us. Yeah? Hey, Wick's at the Continental. May well find something. Reaches out. Otong Gibrus memberitahu kepada John lantaran kesal akibat mengetahui bahwa ulah Viggo yang berencana mengganggu kedamaian hotel dengan memberikan imbalan 2 kali lipat dari nilai kontrak, bahwa jika John dibunuh pada saat di hotel tersebut. Dasar Viggo, mentang-mentang banyak uang, saya enak-enaknya aja mau ngacak-ngacak kedamaian hotel tersebut ya. Setelah John mendapatkan informasi bahwa Losef kini berada di klub malam milik Viggo dan dengan penjagaan super ketat dari puluhan pembunuh bayaran yang disewa oleh Viggo untuk menjaga keselamatan anaknya yaitu Losef, akan tetapi dasar si John Wick tidak menghiraukan dan tetap melangkah memburu si Losef, si preketek itu. Ayam lagi, Hey, I'm sorry. Nah, ini yang dinamakan tekun, teguh, dan berkomitmen tinggi. Di tempat yang terpisah, Losef sendiri tengah menikmati kenakalan remaja dari fasilitas yang diberikan oleh ayahnya, yaitu adalah Viggo, dan didampingi dengan beberapa wanita brekele yang hobinya merkeke, meletek dewek. Dasar nggak sadar bahwa bahaya tengah mengincar dirinya. Sehingga pada saatnya John menyelimat dalam kegelapan yang muncul setelah kegelapan selain cahaya, tak ada yang muncul setelah kesedihan selain kebahagiaan. Disulut oleh amarah dari John Wick, John pun memasuki lingkaran merah pada klub malam tersebut. Pada saat John melangkahkan kakinya, terlihat tampak pria berbadan besar yang dikenalnya, dan pria tersebut mengetahui bahwa ini adalah John Wick. Pria berbadan besar tersebut memilih untuk pergi daripada dibledos oleh John Wick. Waduh, daripada dibledos ya. Karena dirinya pun telah mengetahui akan kemampuan dari John Wick dan dirinya tidak bisa untuk mengalahkannya. Walah, sampai segitunya ya. Takutnya seperti lihat kolor hijau. Seketika itu pula pria berbadan besar mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati John Wick yang membiarkan dirinya tetap hidup dan berpindah profesi menjadi tukang cilok dekat warungnya si Gendon. Tidak lama-lama lagi menunggu setelah masuk di lokasi tersebut, John dengan menggunakan keahlian tempur yang dimilikinya, satu persatu pengawal Losef pun dilumpuhkan dengan mudahnya. Akan tetapi, dengan begitu banyaknya wanita brekele yang kurang bahan dan sedikit kelihatan anunya, hal tersebut sempat mampu mengganggu pandangan Losef pun sempat kabur dari serangannya. Hingga pada saatnya John Wick sedikit lengah dan tak lama kemudian salah satu pengawalnya sempat mendorong John hingga John pun jatuh di lantai bawah.
Losef pun berhasil kabur melewati beberapa kerumunan orang-orang yang sedang asik joget dari tempat tersebut. Pada tengah pertempuran berlangsung John dengan beberapa anak buahnya Viggo, John pun sempat babak belur karena anak buahnya Viggo yang begitu banyak dan John pun terluka. Ini si ayam ribut aja Setelah mengetahui target buruannya melarikan diri, John kembali ke Hotel The Continental untuk merawat beberapa luka yang dideritanya dengan menyuruh resepsionis untuk membawakan seseorang dokter. Setelah selesai diobati pun John memilih untuk beristirahat sejenak. Take 2 of these beforehand and keep it marginal. Di sisi gedung hotel tampak terlihat Paijo tengah mengeker-ngeker John yang tengah tertidur. Akan tetapi Paijo pun sempat dikejutkan dengan melihat sesosok wanita yang tengah mengendap-endap kayak maling jemuran dan mencoba untuk membunuh John Wick tengah tertidur lelap. Paijo sadar bahwa tidak mau nanti buruannya diambil oleh Ruqayyah. Paijo pun memberikan tembakan peringatan ke arah bantal milik John Wick. Sehingga pada saatnya John pun terbangun akibat peluru yang menembus bantal sebelahnya. Perkins? I thought I let myself in. Hey, John. Hey, John. Faktanya ternyata terungkap jelas bahwa Ruqayyah sendiri merupakan pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Viggo untuk membunuh John Wick di hotel tersebut dengan diberi iming-iming imbalan 2 kali lipat jika John dibunuh di lokasi tersebut. Yes. I well now. I never knew Miss Perkins got a bed. Dasar malangnya Ruqayyah tidak mengukur akan kemampuannya untuk melawan siapa yang akan dilawannya. John yang sedang terluka pun ternyata masih bukan tandingannya si Bahenol Ruqayyah Prikitiu. Perhaps. I'll have to get back to you. Seperti yang kita ketahui bahwa jika seseorang membunuh di hotel tersebut akan mendapatkan sanksi yang sangat berat, yaitu dikeluarkan dari keanggotaan. Hukumannya adalah mati. Akan tetapi kembali kembali pada tengah perkelahian di antaranya sehingga hasil Ruqayyah pun menjadi babak belur. Padahal saat itu John sendiri sedang kondisinya adalah luka parah. Ternyata Ruqayyah sendiri bukanlah tandingan yang seimbang dengan John Wick. Nyata, enggak kata saya juga apa sih Ruqayyah. Bandel sih orangnya. Gemes aing mah. Hey, John. Hey, Harry. Pada saat Ruqayyah kalah, John bertanya kepadanya di mana keberadaan si Losef berada. Di sini dasar Ruqayyah yang sedang linglung bukannya memberitahu keberadaan si Losef, melainkan Ruqayyah memberitahu tempat penyimpanan uang dan barang berharga dari hasil bisnis gelapnya Viggo yang disimpan pada sebuah gereja Little Rusia yang berfungsi sebagai barisan terdepan Viggo. Setelahnya John mendapatkan informasi, Ruqayyah pun dipukul hingga tak sadarkan diri dan dititipkan kepada teman sebelah kamar hotel tersebut, sebut saja namanya Jui, dengan diberi imbalan 1 koin emas untuk menjaga Ruqayyah sehingga pada saatnya manajemen hotel pun akan datang dengan sendirinya.
Pada tempat yang berbeda, yaitu Paijo mengetahui bahwa ini bukan hari yang baik untuk membunuh John Wick. Paijo pun memilih untuk pulang dan menyelesaikannya pada lain waktu. Mungkin dia nanya dulu sama Mbah Dul, ini waktu yang tepatnya kapan nih. Jui yang mendapatkan imbalan 1 koin emas untuk menjaga Ruqayyah, ia pun lengah akan kecantikan Ruqayyah si Bahenol tersebut, karena harapannya mampu melihat bahwa ada seberkas cahaya di balik perkataannya. Aduh, dirayu-rayu lagi. Sehingga pada saatnya Ruqayyah lepas dari ikatannya dan menghajar Jui dengan mudahnya, dan Jui pun tewas di hotel tersebut. Tuh, makanya hati-hati. Pada scene yang berbeda, John dengan sangat santainya memasuki sebuah gereja liter tersebut yang berfungsi sebagai barisan depan Viggo. Lagi-lagi John mengalahkan anak buahnya Viggo dengan mudahnya, lalu menghancurkan dan membakar semua uang dan surat-surat yang berharga lainnya. Habis deh. My son, how might I help you? No, I look retired. Dengan kejadian itu, akhirnya Viggo dan timnya pun tiba untuk melihat seberapa parah keadaan tersebut. Akan tetapi lagi-lagi John pun kembali menyergap semua anak buahnya Viggo, sehingga pertempuran pun tak terelakkan. Pada saat mereka saling baku tembak, John tidak melihat kanan, kiri, depan, belakang. Dirinya terpental akibat benturan keras dengan mobil yang ditabrakan kepada dirinya. Akhirnya John pun ditaklukkan dan ditangkap oleh anak buahnya Viggo. Viggo yang selalu mengejek John karena dirinya bisa meninggalkan kehidupan lamanya sebagai seorang pembunuh. Menurut Viggo bahwa seorang pembunuh tetaplah pembunuh, dan seorang pembunuh tempatnya neraka. Viggo sambil tertawa lantang. Yeah, I know you did. Di tempat yang berbeda, Paijo kembali lagi campur tangan dengan menembak salah satu anak buah Viggo yang hendak mengeksekusi John Wick, dan membiarkan John Wick membebaskan dirinya dan membunuh anak buahnya Viggo sebelum John Wick menghampiri Viggo yang hendak pergi pada saat itu. Hingga pada saatnya John pun menghentikan laju kendaraan Viggo dan hendak mengeksekusi Viggo, akan tetapi Viggo menyerah dan memohon ampunan, dan juga akan memberitahu di mana keberadaan Losef. Selain itu, Viggo juga akan mencabut kontrak sayembara 2 juta untuk membunuh John Wick. Tidak menyanyiakan kesempatan setelah mengetahui keberadaan Losef, John kemudian pergi ke rumah persembunyian Losef tersebut dan tidak segan-segan membunuh Losef dan pengawalnya satu persatu sehingga semuanya ludes masuk Losef. Dari situlah diketahui bahwa John Wick adalah seorang yang sangat berbahaya, dan jika diganggu kehidupannya, maka memang itulah John
merupakan pembunuh bayaran terbaik yang pernah dimiliki oleh Viggo. Setelah mengetahui bahwa Losef anaknya tidak mungkin lepas dari pemburuan John Wick, kini Viggo pun membuat sebuah pembalasan atas kematian anaknya, mendatangi kediaman Paijo yang tengah mengkhianati Viggo. Kini Viggo pun membuat sebuah pembalasan atas kematian anaknya, dimulai dari mendatangi kediaman Paijo yang telah mengkhianati Viggo. Ternyata Ruqayyah sempat mengetahui kerjasama John Wick dengan Paijo dan menyampaikan pengkhianatan Paijo terhadap Viggo. Dasar Ruqayyah ember, tukang adu lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Kini Ruqayyah pun dihadang oleh pihak manajemen hotel The Continental dan disampaikan bahwa dirinya telah melanggar aturan manajemen hotel. Maka dirinya dinyatakan keluar dari keanggotaan dan dor. Akhirnya Ruqayyah pun tutup usia. Modar. John menerima telepon dari Viggo bahwa sahabatnya telah tewas di tangannya atas pengkhianatan dirinya. John pun langsung memutar laju kendaraan menuju kediaman Paijo. Akan tetapi Paijo pun telah tewas pada saat itu. Tidak lama kemudian Otong Gibrus, si Gibrus nih, menelpon John dengan memberitahu bahwa Viggo akan kabur menggunakan helikopter dan penjemputannya di dekat dermaga. A certain helicopter to a certain helipad is being fueled. You got my cigarette? Dermaga mana ya, saya nggak tahu nih. Cikampek tadi dermaga berapa. Setelah mengetahui informasi tersebut, John pun langsung menuju dermaga dengan laju kendaraan yang super cepat. Alhasil, sebelum sampai di dermaga, John bersikeras menghadang perjalanan Viggo yang hendak melarikan diri. Kembali lagi, anak buahnya Viggo tetap kocar-kacir menghadap John yang tangguh tersulut emosi. Viggo mengajak pertarungan dengan menggunakan tangan kosong hingga terjadilah duel maut antara John dan Viggo tak terelakkan. Dalam pertarungan tangan kosong di keduanya, John mendominasi pertarungan tersebut hingga pada saatnya Viggo pun bermain curang mengeluarkan senjata tajam di saat pertarungan tengah terjadi. Faktanya, John yang merupakan sesosok pria yang tekun teguh, tak pernah bolos sekolah, dan ia pun berkomitmen tinggi, tetap saja mampu mengalahkan Viggo dengan mudahnya. Sehingga Viggo pun tewas dibuatnya dan film pun tamat. No more guns, dog. Dari kejadian tersebut bahwa uang bukanlah segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh uang, Losef hanya mengambil sebuah mobil, membunuh seekor anjing. Akan tetapi jika seseorang yang tengah tersulut akan emosi, uang bukanlah segala-galanya di pikirannya, hanyalah balas dendam. Dan ini bukanlah hal yang patut kita tiru. Selama masih bisa kita musyawarahkan dan bicara secara kekeluargaan, itulah cara yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya kita akan saksikan John Wick chapter 2. Keren. Permasalahan masih belum selesai dikarenakan mobil Mustang milik John Wick belum kembali pada
pemiliknya. Sia, ada di mana nih mobil Mustangnya?